Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Selamat pagi, kita mau sama-sama membaca Mazmur 91. Saya mengundang teman-teman semua, saudara seiman, kita bangkit berdiri, kita untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pertolongan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, Shalom semuanya, shalom. Shalom jemaat Tuhan di tempat ini. Kita hari ini bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Walaupun di luar hujan tapi roh kita tetap menyala-menyala untuk Amin. memuji Tuhan, amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama tundukin kepala kita. Kita hari ini mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan kami. Seminggu ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami semuanya ada dalam pikirannya Tuhan. Ada dalam rancangannya Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami gak bisa balas apa-apa kebaikan-Mu. Selain kami mau bawa waktu kami bawa hidup kami hari ini. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa apa yang kami bisa ya Tuhan untuk kami balas. Untuk menunjukkan kasih kami sama Tuhan hari ini ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan hari ini kita mau sama-sama. Mari persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan. Kita mau sama-sama sanjung namanya. Kita mau sama-sama memuliakan Dia lebih lagi hari ini.
pernah habis ya Tuhan. Kami lihat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kau selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Thank you Jesus.
buat hari ini. Kami rindu lebih lagi Tuhan, bawa suara kami, bawa penyembahan kami. Karena kami gak bisa balas apa-apa kebaikan Tuhan. Selain kami bawa hidup kami, bawa penyembahan kami, bawa pikiran kami. Bawa waktu kami hari ini yang terbaik buat nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Kasih suara kepada yang buat Tuhan kita, amin. Yes. Siapa yang siap buat muji Tuhan boleh lambaikan tangannya saudara-saudara. Sama-sama kita tepuk tangan kita teman-teman. Kita mau serukan namanya Yesus. Sama-sama kita mau siapin hati kita buat nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau siapin pikiran kita buat nyembah Tuhan.
Yuk pada pagi hari ini, sama-sama kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama mau mendekat lagi sama Tuhan. Sama-sama kita mau reconnect lagi sama Tuhan. Sama-sama kita angkat penyembahan kita buat Tuhan, saudara. Yes, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan dari segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Katakan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini
bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk. Semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat. Dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat." Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus,
first love, how I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya, karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit.
Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kuralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oh, rara-bara-bara-bara-bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat tangan kita dan kita bawa persembahan di hadapan kita, Tuhan. Kami ucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, diakonia, apapun juga persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu hari ini. Tuhan sucikan dan kuduskan, sekiranya semuanya dikembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan hati yang bersuka cita kami bawa persembahan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.